Bagaimana jika Winda saudara bangkrut total? Di sini saya akan menjelaskan beberapa skenario yang mungkin akan terjadi. Karena Winda tidak mungkin memiliki satu penghasilan saja, maka dari itu saya melakukan research. Lalu saya menemukan 10 penghasilan utama dan berbeda dari Winda saudara. Yang pasti ada YouTube AdSense, Top Up Store dengan 254.000 follower, dan juga TCG Store. Intinya masih banyak lah. Capek sih sebutin satu-satu, jir. Tapi semua sumber penghasilan itu masih saling tergantung sama satu hal, yaitu Winda sendiri. Mengapa demikian? Karena itu semua bergantung pada muka dan juga nama Winda. Coba aja kalau itu semua diganti jadi nama gua. Dengan muka gua, mungkin orang-orang akan berkata seperti ini. Ini siapa, cu? Apa yang membuat orang ini berdiri di sini gitu loh. Dan mereka pun bingung. Ada yang unfollow, ada yang bertanya-tanya lah. Ya akhirnya penjualan jadi menurun. Dan kalau penjualan menurun, ya rugi lah, jir. Nah, maka dari itu nih, gua mau bahas 3 skenario yang mungkin akan membuat Winda bangkrut, tapi bukan jatuh miskin seketika. Skenario pertama adalah channel Winda kena suspend. Ini nggak mungkin, tapi juga nggak mustahil. Kalau Winda melanggar peraturan YouTube berkali-kali, channel Winda bisa aja kena suspend atau bahkan di-delete permanen. Kalau channel Winda hilang, berarti sumber utama penghasilan Winda juga ikutan menghilang nih cuy. Karena kalian tahu sendiri, sumber penghasilan Winda yang utama itu adalah YouTube AdSense, yang mungkin bisa menghasilkan ratusan hingga miliaran rupiah dari sana. Tapi yang lebih parah adalah traffic ke bisnis Winda yang lain seperti Emotion Ime. Maka dari itu, kalau channel Winda hilang, iya penjualan atau promosi ke yang lain juga ikutan menurun signifikan. Mana subscribernya hampir 20 juta gitu. Skenario selanjutnya adalah kontroversi yang berlebihan. Pasti kalian udah tahu kan, Winda itu pernah dihujat sebelumnya karena kontroversi. Tapi bagaimana kalau ada kontroversi yang benar-benar membawa bencana, bukan bencana alam? Penghasilannya dari sponsorship mungkin akan mengalami penurunan yang signifikan. Sekalipun itu YouTuber besar kayak MrBeast, Winda pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan atau blunder. Maka dari itu sangat sedikit brand besar yang memberi sponsor kepada influencer yang problematik. Karena jika sebuah brand besar bekerja sama dengan orang yang problematik, maka brand tersebut akan dihujat oleh orang-orang yang mengenal Winda atau orang problematik tersebut karena kontroversi yang terlalu berlebihan dan membuat nama brand tersebut menjadi jelek. Akhirnya penjualan brand tersebut jadi turun karena banyak dihujat. Skenario terakhir adalah pindah platform. Ini underrated banget, padahal krusial, jir. Tapi tenang aja, ini kemungkinan terjadinya sangat amat kecil kok. Dan kalau emang kejadian, nggak tahu tuh viewer Winda mau dikemanin lagi, mau dibuang lah, mau terserah lah, bodo amat deh. Sama aja kayak Winda yang tempatnya udah di YouTube tiba-tiba pindah ke TikTok. Jelas dong viewer YouTube pada ngamuk, karena bagi mereka itu Winda itu udah melekat banget sama YouTube. Bahkan ada yang malah nungguin streamingnya tiap malam. Salah satunya gua cuy. Dan itu ngaruh ke penjualannya atau branding dia selanjutnya gimana. Bagi kalian yang belum tahu, Winda sebenarnya punya dana cadangan. Ya kali YouTuber sebesar dia kagak ada dana darurat. Ya kalian tahu kan YouTuber besar itu net worth atau kayaknya gak bakal dikasih tahu di publik. Tapi yang dikasih tahu perkiraannya. Intinya mereka punya dana cadangan atau dana darurat itu diperlukan ketika ada kejadian mendadak atau ada hal yang tiba-tiba tidak diinginkan, dan kalian masih bisa mengantisipasi dengan dana cadangan itu. Winda itu orang yang gak gampang terbuka di depan publik, apalagi kalau soal keuangan atau kondisi ekonominya gimana. Karena banyak banget masyarakat Indonesia yang penasaran soal keuangan Winda. Sebagai manusia, kita pasti punya yang namanya privasi. Privasi menyangkut segalanya, dan kalau kalian menyinggung privasi Winda, itu bisa aja kena pidana loh. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di skenario tersebut? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dari semua skenario yang gue sebutin tadi, hanya perlu beberapa hal, yaitu menjaga reputasi dan berpikir jangka panjang. Apa maksudnya? Kalau skenario tersebut kejadian, maka Winda kurang menjaga hal ini. Tapi seharusnya Winda udah tahu hal ini dan bisa berpikir jangka panjang terhadap apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Menjaga reputasi itu bagaikan menjaga diri kalian sendiri. Karena sekalinya reputasi hancur atau rusak, kalian akan dicap buruk oleh siapapun yang mengenal kalian. Terlebih lagi kalau kalian kayak Winda, yaitu dikenal jutaan orang dari berbagai daerah atau bahkan dari berbagai negara. Selalu ingat untuk menjaga reputasi dan nama baik kalian ya cuy. Ini bukan cuma buat Winda, tapi buat kita semua orang yang nonton video ini, dan untuk para influencer di luar sana termasuk Antek. Intinya semua orang lah. Lalu berpikir jangka panjang sebelum kalian melakukan sesuatu, entah mau bikin bisnis, tapi jangan sampai berbuat kriminal atau semacamnya. Misalkan kalian mau melakukan aksi kriminal nih, sebelum kalian melakukan itu, kalian perlu ingat dulu di atas kehidupan dan kematian ada sebab dan akibat. Kalian melakukan aksi kriminal sebab kalian terpaksa karena nggak punya uang, yang tentu akan diberi hukuman berupa penjara atau semacamnya atas perbuatan kalian tersebut. Dan bagaimana kalau akibatnya bukan kena sanksi tapi malah kena salam olahraga? Wajarlah manusia, bukan nabi boy.
Intinya hati-hati selalu ya guys ya. Jangan sampai memicu pertikaian yang berujung kematian. Balik lagi ke pertanyaan awal, bagaimana kalau Wina bangkrut total? Realitanya dia nggak bakal langsung jatuh miskin begitu aja cok. Iya bayangin anjir, YouTuber besar mana dia nggak punya dana darurat terus tiba-tiba di suatu hari tiba-tiba dia nih jadi gembel nih. Nggak mungkin cok. Dia punya safety net atau tabungan atau dana darurat lah. Kalian kira Wina gampang dibuat jatuh miskin? Jawabannya enggak, tapi juga bukan mustahil. Anyway, kalau kalian udah nonton dan dengerin gua sampai sini, gue ucapin terima kasih kepada kalian. Anjir sampai serak suara gua cok. Ya intinya maafin gua kalau ada salah kata yang membuat kalian tersinggung atau apapun itu. Kalau ada silakan koreksi aja nih. Aduh udah gak kuat di kolom komentar terbuka untuk kalian. Dan goodbye, let's go. Anyway, nice ya, lengkap. Weh, kostum baru men. Oke, mantap. Nice, lengkap semua guys. Asik, dapat semua. Let's go guys, buat teman-teman yang mau top up game. Dapat semua, nice. GG. Nice. Lengkap. Lengkap. Aman aja guys, lengkap semua. Oke, nice, lumayan 4. Temukan ember untuk susu. Oh, ember untuk susu tadi gue lihat tuh. Nih, ember susu. Kita mau merah susu nih, enak nih merah susu guys. Ini ya. Ah, ini dia. Ih, pengen cute-cute. Yuk cute-cute yuk. Oh, susunya udah mulai habis guys. Oke, peran terakhir. Iya. Jangan mesum bro. Kan dia ngasih cairan ke hewan-hewan hidup. Jadi kamu adalah gembala gila itu. Lah, yang jahat gembala gila berarti. Akhir kalian telah tiba. Mr. Grandpa, let's go! Grandpa, jangan ikut campur atau aku akan memasukkan kakimu yang patah ke dalam pantatmu. Ayo datang dan kita lihat. Huya! Apakah kamu akan melarikan diri atau kita akan berkelahi, Mr. Grandpa? Anjir, itu kita budak kita di situ, guys. Ayo datang ke pelukanku. Epic song. Teman-teman yang mau top up game. Dapat semua, nice. GG. Nice. Lengkap. Let me show you the. Itu udah nggak meta juga. Sekarang yang meta apa? Yang meta tuh ini guys. Yang meta tuh sekarang ini nih ya. Yang meta nih. Ku jatuh cinta padamu, berharap pada cintamu, berharap pada cinta yang palsu. Aku say no, lucunya buaya darat. Itu yang viral itu sekarang, men. Udah fokus game gak sih? Weh, anjir, gua malah nengok sebelah gara-gara itu.